Ia memberikan saran kepada semua ciwi-ciwi. Cowok paling suka digosok punggungnya saat mandi. Kalian semua harus berlomba menggosok punggung agar disukai Tota. El. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya, El. Teman-teman, melanjutkan cerita kita tentang makhluk yang sangat luar biasa yang bahkan gak bisa terluka. Langsung aja ya teman-teman, kita lanjutkan cerita dari Yukio Holder. Teman-teman, apabila teman-teman belum menonton anime Yukio Holder part 1, silahkan teman-teman klik link di kanan atas ini ya. Setelah mengalahkan Shinji, Tota dan Kuromaru pun pulang. Namun mereka bertemu dengan Karin, Iku, dan Kirie. Kirie bilang kepada Tota bahwa ia mau ngobrol berdua saja dengan Tota. Lalu Kirie membawa Tota ke suatu tempat. Tiba-tiba ada sosok bayangan yang telah menebas Kirie. Lalu Kirie meminta agar Tota menggenggam tangan Kirie. Waduh, ini permintaan terakhirnya apa ini kira-kira? Seketika itu mereka berdua berada di markas Yukio. Tota bingung kenapa ini bisa terjadi. Kirie pun menjelaskan bahwa gunung pasir yang kubuat ini semacam save point. Jadi ketika aku mati, aku mengulang waktu dan respawn di sini. Setelah itu, Iku dan Karin yang sedang naik kapal, mereka bingung kenapa Tota berada di markas. Tota meminta Iku untuk membawanya ke ibu kota. Setelah sampai ke ibu kota, scene yang tadi pun terjadi lagi, di mana Tota dan Kuromaru bertemu dengan yang lainnya. Bahkan Kirie pun juga mengajak Tota untuk ngobrol berdua saja. Lalu bayangan itu pun muncul lagi dan hendak menyerang Kirie. Untunglah Tota yang sudah tahu kejadiannya, ia pun dengan sigap melindungi Kirie. Ternyata bayangan itu adalah Shinji. Tota akhirnya menggunakan pedangnya. Lalu ia menaikkan berat pedang itu dan berhasil mengalahkan Shinji dengan sekali tebas. Setelah itu, Kirie bilang orang itu akan datang. Tota pun menanyakan siapa orang itu. Kirie bilang bahwa dia adalah Fate, seorang penyihir yang sangat kuat, dan ia pun bertujuan untuk menculikmu. Kirie menceritakan saat ia melakukan time travel, ia dan Kuromaru sedang berbincang-bincang. Setelah itu terjadi ledakan di gerbang. Kirie dan Kuromaru menuju ke sana dan melihat bahwa Tota berhasil ditangkap oleh Fate. Karin dan Iku mencoba menghentikannya, namun yang ada hanya kegagalan. Kuromaru pun mencoba membantu, tetapi apa daya ia pun tak mampu. Tiba-tiba Fate berada di belakang Kirie dan mencoba untuk menghabisi dengan menggunakan Party Fight. Namun Kirin dengan cepat melakukan bundir agar ia berhasil kembali ke waktu yang sebelumnya. Karin dan Iku mendengar pembicaraan Kirie dan Tota tentang time travel tersebut. Akhirnya mereka pun tahu bahwa kekuatan Kirie itu bukanlah mampu melihat masa depan, melainkan mampu memutar waktu. Kirie berencana untuk menangkap Fate. Setelah itu, operasi pun dimulai. Tota menjadi umpan agar Fate keluar. Sementara itu, Iku telah menyiapkan orbit milik Yukihime yang siap ditembakkan kapan saja. Tota mencari tahu tentang siapakah itu Fate. Ternyata ia adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan Mars. Ia pun juga ditemani oleh Neji, kakeknya Tota dan Yukihime. Namun setelah Neji meninggal, sifat Fate berubah. Ia menjadi musuh masyarakat sekarang. Setelah menunggu lama, akhirnya Fate pun muncul. Tota kaget bahwa temannya berada di sana juga. Tota meminta agar Iku menembak Fate dengan laser. Namun ketika Iku menyiapkan tembakannya, ia dihadang oleh seseorang. Sementara itu, Tota sedang ngobrol dengan temannya. Mereka pun disambut oleh Fate. Fate bilang bahwa ia adalah teman kakek Tota, dan ia pun meminta agar Tota ikut dengannya. Kalau tidak, ayo mau diapain nih kalau enggak? Ia akan menghabiskan teman-teman Tota. Wih, ngeri banget. Namun Tota malah menyiapkan pedangnya dan siap untuk melawan Fate. Karin tiba-tiba menyerang Fate dari belakang.
Touta pun ikut menyerangnya. Namun, Fate dapat menangkisnya. Iku yang melihat akan hal itu, ia pun menembakkan laser melalui satelit ke arah Fate. Kuromaru melempar Kirie ke arah Fate agar dapat membawanya ke save point. Namun, Fate berhasil membuat Kirie menjadi patung. Setelah itu, Touta ingin bertarung melawan Fate, sedangkan Karin harus berhadapan dengan Shaba. Iku berhadapan dengan sesama robot seperti dirinya yang bernama Tsukuyomi, dan Kuromaru akan tanding ulang dengan Asura. Karin melihat ada sebuah waktu tersisa di tubuh Kirie. Sementara itu, Iku dan Kuromaru sedang kewalahan menghadapi lawannya. Di sisi lain, pertarungan Fate melawan Touta sangat sengit. Touta mencoba menyerang Fate, namun Fate dengan mudah menghindarinya. Tetapi akhirnya Touta berhasil membuat luka pada Fate. Touta menantang Fate agar ia menggunakan sihirnya. Fate pun berhasil menangkap Touta, dan ia pun meminta untuk Touta bergabung dengannya. Namun, Touta mengatur berat pedangnya, sehingga mereka berdua pun terjatuh. Dengan begitu, Touta bisa meraih tangan Kirie dan melakukan time travel. Fate kini terjebak di markas Yukio. Ia pun menyerah dan meminta untuk dibebaskan. Dengan imbalan, pertanyaan apapun akan ia jawab. Lalu Iku bertanya pada Fate tentang tujuan ia menculik Touta. Fate bilang bahwa ia sangat membutuhkan bantuan Touta untuk menyelamatkan Neji. Touta pun bingung, bukannya kakak Yukihime, kakek Touta sudah meninggal. Namun Fate bilang bahwa apapun yang dia bilang adalah kebenaran. Bahkan Yukihime pun tak dapat beralibi ke Touta. Setelah itu Touta bertanya, apakah kau yang membunuh orang tuaku? Fate pun mengakuinya. Touta sangat marah dan hendak menghabisi Fate. Namun tiba-tiba Neji muncul di hadapan Touta melalui sihir visual. Neji bilang bahwa apa yang dikatakan Fate itu tidak benar. Sementara itu Yukihime menyuruh Kuromaru untuk memotong visual Neji tersebut, dan visual Neji pun hilang. Keesokan harinya, Kirie sangat kesal karena ia sudah capek-capek menangkap Fate, malah disuruh kabur oleh Yukihime. Tiba-tiba markas Yukio kedatangan tamu. Ciwi ini bernama Mizore. Mizore bilang kepada Touta bahwa kakek Touta dulunya seorang playboy yang telah mengencani 30 muridnya, dan nenek Mizore pun termasuk salah satu di dalamnya. Ia pun mengajak Touta berduel. Namun, Mizore dengan mudah dikalahkan. Touta yang tak tega menghabisi Mizore, ia pun menyelamatkannya. Setelah itu Mizore membawakan makanan kepada Touta. Kuromaru dan kawan-kawan yang melihat Mizore dan Touta beserta Shinobu sedang asik makan-makan. Mereka pun rada-rada cemburu. Tiba-tiba datanglah Iku. Ia memberikan saran kepada semua ciwi-ciwi. Cowok paling suka digosok punggungnya saat mandi. Kalian semua harus berlomba menggosok punggung agar disukai Touta. Di sisi lain, Yukihime yang sedang bernostalgia dengan nenek Mizore yang bernama Ayaka. Yukihime bilang kepada Ayaka bahwa ia sangat terkejut ketika melihat Neji masih ada yang melampaui telepati visual tempo lalu. Sementara itu Touta dan Iku yang sedang berendam, mereka dikejutkan dengan kedatangan Karin. Karin pun mencoba saran dari Iku dan mulai menggosok punggung Touta. Kirie tak terima. Ia pun menghajar Karin. Tiba-tiba muncul Mizore yang sedang adu kuat gosok-gosokan. Kuromaru menyelamatkan Touta dari kedua ciwi itu. Shinobu mencoba mengejar mereka. Bahkan Kirie dan Mizore pun ikut mengejarnya. Mereka semua malah berkelahi satu sama lain. Namun, tiba-tiba datanglah Yukihime. Dan akhirnya telah ditentukan siapa pemenang dalam lomba gosok ini. Yukihime bilang kepada Touta bahwa ada sesuatu yang akan ia bicarakan. Touta diminta untuk menemuinya petang ini. Pada sore harinya, Yukihime bilang kepada Touta bahwa Neji yang ia lihat waktu itu bukanlah Neji yang ia kenal.
Neji dulunya menjadi pahlawan setelah mengalahkan Hajimari no Mahosukai atau yang biasa disebut penyihir awal. Lalu Tota pun menanyakan tentang kematian orang tuanya kepada Yukihime. Yukihime bilang bahwa kau tak terlahir seperti manusia biasanya. Kau terlahir menggunakan informasi genetik dari Neji. Bisa dibilang kau adalah kloningannya Neji. Mohon maaf teman-teman karena alur cerita anime ini terlalu panjang. El akan bagi menjadi 2 part lagi. Jadi teman-teman ditunggu ya part 3-nya. Sebentar lagi El akan segera mengupload part 3-nya. Bagi teman-teman yang menyukai alur cerita anime Yukuri Holder ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. See you.